Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang working with database. Kebetulan kemarin sampai page query. Ya, kemarin sampai page query. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke active record. Oke, untuk active record itu apa? Active record ini menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR atau active record diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Jadi nanti active record ini akan modelnya seperti create object gitu. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR dari yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, seperti membuat objek dalam object oriented programming. Customer, new customer, lalu customer name siapa, customer save. Script di atas sama dengan menggunakan query seperti biasa. Seperti ini, create comment, insert into customer ya, name-nya siapa, value-nya apa. Kemudian berikutnya keuntungan menggunakan AR. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, lalu tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Kemudian tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Kemudian AR pada mendukung RDBMS berikut. Ada MySQL, Postgres, lalu ada SQLite, lalu Oracle, Microsoft SQL, Jupyter, Sphinx, Elasticsearch, dan lain-lain. AR pada juga mendukung NoSQL, database seperti berikut, Redis dan MongoDB. Oke, berikutnya ada deklarasi kelas AR class. Deklarasi AR class ini dilakukan dengan cara membuat class yang mengextend YDB active record, seperti pada contoh gambar di samping ini. Dalam kelas ini, metode tabel name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Seperti ini. Jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app/models. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, seperti atribut, validation, rules, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, Y, FDB untuk terhubung ke dalam database. Oke, sebentar, saya akan contohkan. Oke, kita buka VS Code kita. Mungkin kita bisa close semua ini. Oke, kita buat kelas AR-nya di dalam models terlebih dahulu, namun kita harus membuat tabelnya. Saya sampai lupa. Basic ya. Oke, kita buat tabel, itu namanya tabel customer. Mana ini nggak enak ini buatnya. Tabel customer, kolomnya 4, go. Di sini itu ID seperti biasa. Berikutnya ada name, lalu email,
ini boleh 0, lalu ini adalah status ini integer, sdefine 1. Oke, kita save. Lalu kita akan coba isikan tabel customer. Insert ID pertama, namanya adalah misal Adi, emailnya adi@gmail.com, statusnya integer. Oke, statusnya 1. Go. Insert lagi coba. Coba value-nya 1, lalu namanya Bima. Saya coba lihat di sini. ID-nya 1 nggak bisa ya. Ini udah primary ya, harusnya gak apa-apa ya. Kok jadi gak bisa gini? Oke, kita coba lagi aja. Value-nya 1, namanya Bima. Ini kita coba ini jadikan 0. Oh, Adi udah diinputkan ya di sini ya. Kita hapus saja di sini. Kita coba masukkan 1. Namanya Bima. Oke, harusnya langsung bisa ya. Oke, benar. Di sini udah ada Bima, harusnya langsung tercreate. ID-nya jadi 5.
Ini bisa saya ganti jadi 2. Oke. Selanjutnya kita akan membuat model dalam sini. Model untuk customer. Oke, kita buat model. Tapi namanya customer. Oke, tabel udah berhasil dibuat. Lanjut kita akan mengakses data pada AR-nya. Oke, kurang lebih kita harus buat deklarasinya seperti ini, teman-teman. Di dalam sini kita lihat di bagian models udah muncul customer. Dan ini sebenarnya tanpa banyak-banyak seperti ini juga bisa. Hanya perlu mereturn nih. Simple seperti ini sudah bisa sebenarnya. Yang atasnya ini juga nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, udah terlihat jelas. Oke, di sini kita akan buat sedikit. Sini udah UC, ini kembaliannya seperti ini. Active record. Oke, kita copy aja. Sama seperti dengan yang ada di modul, seperti ini. Extend active record, classnya udah bener customer. Kita tambahkan di atas sebuah variabel cons dengan nama status underscore inactive sama dengan 0. Bawahnya mungkin bisa kita duplikat. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita buat di bawah sini sebuah function. Ini deklarasi aja sih, jadi cukup seperti ini. Nah, udah sampai seperti ini aja. Lalu berikutnya query data. Setelah AR terdeklarasi, kita dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buat sebuah objek query dengan memanggil metode di dbActiveRecordFind seperti ini. Ini ada langkah-langkahnya. Hal yang kedua, atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, maupun sort by, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder. Hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Berikutnya ada find one dan find all.
Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan oleh Yi untuk melakukan query berdasarkan primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama dari query, sedangkan metode find all ini menghasilkan seluruh baris data hasil dari query-nya. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut: nilai scalar value, yaitu di mana nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang dicari. Kemudian nilai array atau sebuah array berisi nilai scalar. Nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Yang terakhir itu sebuah associative array atau key value pair. Untuk contohnya seperti ini, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Oke, kemudian mengakses data pada AR. Query melalui class AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR, ya ini seperti OOP. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan class AR. Case sensitive. Jadi ini memperhatikan huruf besar atau huruf kecil. Kemudian atribut-atribut di-generate oleh Yi secara otomatis. Jangan buat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Misalnya contoh seperti ini. Ini untuk mengakses kelasnya ya. Oke, saya contohkan aja langsung di Visual Studio Code. Oke, di sini kita coba buat baru filenya di view. Kita taruh testdb di sini. Oke, kemarin di read ya. Kita lanjutkan saja untuk di read-nya. Kita buat baru kalau memang kita nggak mau ini, atau mau melanjutkan ini juga tidak apa-apa. Jadi di sini kita hanya ini hasil query tabel customer misalnya seperti itu. Customer udah di BR, lalu PHP-nya ini dihapus. Isinya apa langsung echo aja. Echo namanya siapa, lalu ini titik seperti ini, customer name. Kemudian di sini kasih PR, email, customer email. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini ada error bagian mana ya? Syntax error. Oke, wait. Echo-nya udah benar nih. Echo. Tidak bisa ya teman-teman. Nah, udah hilang. Oke. Harusnya bisa sih pakai sama dengan itu, tapi kenapa ini nggak bisa, nggak tahu saya. Oke, mungkin langsung aja kita lihat di sini. Oke, kita cek lagi di sini customer kita. Ini kita belum tambahkan anunya ya.
Kita coba tambahkan terlebih dahulu di bawahnya. Itu public function action apa namanya, read, menerima ID. Oke. Lalu isinya adalah return. Kita deklarasikan customer-nya terlebih dahulu. Customer sama dengan customer find one ID. Yang kurang. Kita langsung return this render. Namanya tadi apa, read, koma, salah, mohon maaf, komanya di luar seperti ini. Lalu kita tambahkan namanya customer panah, merupakan variabel customer, salah di bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, harusnya di view ya teman-teman. Saya salah naruh kan. Di controller mahasiswa, mohon maaf. Di controller tes ini. Nah, harusnya di sini. Kita buat di atas ini. Saya sampai lupa. Oke, kita coba lagi. Action read nggak ada. Oke, di sini terjadi error di bagian sini teman-teman, dimana action read ini nggak bisa membaca ini. Cannot declare action read. Oke, sepertinya udah ada ya. Mungkin kita bisa buat dengan berbeda. Bisa baca. Nggak boleh sama namanya. Oke, ini ganti baca. Lalu yang di tes DB ini kita ganti ini aja, gak apa-apa juga. Oke, coba app controller customer tidak terdeteksi. Oke, nggak apa-apa. Kita kembali ke tes ini. Controller customer itu berarti di model. Oke, use i slash del. Kita coba lagi. Masih not found teman-teman untuk customer-nya. Nah, seperti ini. Saya salah. Seharusnya kita bisa lihat saja di
namespace-nya. Oke, di sini udah ID 1 masuk, namanya Adi. Kalau kita bisa mau cross check di database, ini Adi, ID-nya 1, emailnya seperti ini teman-teman. Mungkin kalau kita mau tampilkan ini ya, statusnya juga dibaca di sini, tambahkan lagi status. Sebenarnya ini nggak ngaruh ya, saya coba reload. Nah ini tuh nggak ngaruh, jadi akan sama aja kalau dikasih spasi berapapun. Oke, kurang lebih seperti ini untuk apa namanya ini, mengakses AR, Active Record. Jadi ini masih cukup seperti ini. Ini saya akan lakukan percobaan lagi kalau mungkin nanti seperti statusnya. Kalau di sini statusnya adalah terlihat kok jadi email juga. Oke, mohon maaf. Statusnya status. Oke, kalau kita lihat di sini statusnya adalah akan muncul 1 ataupun 2 ataupun 0 sih kok kalau. Nah, ini masih 1. Kita akan rubah statusnya menjadi sebuah kalimat atau sebuah kata. Itu merubahnya di customer, di models. Cukup tambahkan public functionnya. Public function untuk get status text. Saya seperti ini. Tanpa parameter. Kita akan tuliskan sebuah kondisi, if this status sama dengan 1, maka echo atau return langsung nggak apa-apa, return aktif seperti ini. Lalu else return tidak aktif. Oke, jangan lupa titik komanya di sini dan juga di sini. Oke, kita coba. Oh, masih belum berubah. Oke, di sini kita rubah menjadi status text ya, teman-teman. Terus text. Oke. Oke, kurang T di sini. Kita reload lagi. Nah, udah statusnya aktif. Ini Bima maupun si Adi ya kalau nggak salah namanya tadi. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk percobaannya. Kita bisa berlanjut ke berikutnya, yaitu data. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan kita ingin menampilkan kolom birthday atau kelahiran kita yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format years, month, day. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan metode dengan fungsi untuk transformasi data tersebut, seperti pada ini kode di samping ini. Customer extend active record, public get birthday, ini tanggal ya. Lalu ambil years, month, day-nya, lalu kita set jadi time, lalu kita panggil seperti ini. Oke, berikutnya mengambil data dalam bentuk array. Jadi kalau dalam bentuk array itu kayak pakai itu ya, array kotak-kotak gitu, kurang risiko. Oke, mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar.
Untuk menghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode array sebelum menjalankan metode query. Kurang dari metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misal tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array semua data akan bertipe string. Contohnya seperti ini nanti penggunaannya. Lalu berikutnya adalah mengambil data dalam batch. Kita juga dapat mengambil data per kelompok atau batch seperti yang dijelaskan di awal. Anda juga dapat cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Contoh penggunaannya seperti ini, mengambil 10 customer tiap waktu untuk ditampilkan. Oke, ini penggunanya sama, cuma berbeda-beda aja. Oke, penyimpanan data. Menyimpan data dengan AR. Kita dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database dengan cara menyiapkan instan AR, atau pertama-tama kita buat deklarasikan sebuah objek. Kemudian berikan nilai untuk tiap atribut pada AR tersebut, lalu panggil metode ini untuk menyimpan. Nah, metode save ini dilakukan untuk insert maupun update ya, tergantung keadaan instan AR. Contohnya pada script di samping. Ya, seperti ini. Kemudian validasi data. Oke. Karena kelas YDP Active Record di-extend dari kelas YDP Base Model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Kita dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ya, ini. Oke. Lalu ketika kita akan memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true. Mohon maaf, ini sepertinya nilai false ya. Dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save dengan parameter false. Oke, mungkin saya contohkan terlebih dahulu. Kita buat di Visual Studio Code. Kita tambahkan di test.db di bawah sini public function baru. Kita buat variabelnya customer, ini create object ya, new customer, lalu customer name nya kita beri nama, kita pakai variabel name. Mungkin kita bisa ini duplicate aja, ini kita isi manual dengan tes gmail.com. Gak usah pakai .com, nggak apa-apa sih. Ini percobaan aja. Ini masuk ke tabel email, lalu berikutnya masuk ke ini, langsung save ini harusnya. Customer save. Nah, titik koma. Oke, kita coba bagaimana cara menjalankan ini. Misal kita tambahkan di sini name sama dengan Ira. Kita coba cek di sini. Oke, datanya belum masuk.
Oke, sebentar, saya akan lihat di sini terlebih dahulu. Kalau kita lihat di modulnya teman-teman, di sini kita bisa lihat oke, mungkin ada yang salah ya dari penulisannya. Kita coba cek lagi di tes DB controllernya. Oke, di sini saya rasa cukup ya. Udah sama, customer save. Ini data tidak bisa ini ya, data tidak bisa di save. Coba ganti nama lagi. Oke, masih belum bisa. Missing require parameter Budi. Oh, missing ID. Oke, di sini karena kita pakai action baca, kita rubah ini menjadi tulis. Saya lupa sorry. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa, namun di sini akan muncul seperti ini. Nah, sudah masuk data Budi. Mungkin ini juga saya bisa rubah menjadi 3. Dan mungkin saya juga kasih parameter aja biar enak untuk melihatnya. If kita jalankan script lagi, itu dikasih T, isinya adalah alert, data tersimpan. Kita coba seperti ini. Kalau else-nya langsung aja dapat script agar muncul pop-up aja seperti ini, data tidak tersimpan. Oke, kita cek di tulis lagi, kita coba tambahkan Rani. Oke, data tersimpan, kita lihat di database. Nah, udah masuk Rani. Ini pakai default ya, yang kita set di Visual Studio Code kita. Kalau kita bisa lihat di sini, nah, di tes Gmail ini. Oke, lalu kita akan mencoba memberikan validasi, teman-teman. Itu kita masukkan di sini. Terserah ya, di atas atau di bawah sini aja. Public function rule. Nah, kita bisa cukup menuliskan dengan return ya, bukan return array, return biasa seperti ini. Lalu kita tuliskan dalamnya adalah tabel yang ingin diberi validasi, itu email. Kita validasi dengan format email. Oke, udah cukup. Di sini dikasih titik koma. Oke, kita cek lagi, kita tambahkan namanya Diana. Data tidak tersimpan, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini. Kenapa? Karena format yang kita inputkan secara manual ini bukan format yang diinginkan oleh Indo ya, aplikasi kita. Dimana kalau secara default, kalau kita mengaktifkan rules untuk email atau validasi rule untuk email, maka formatnya itu seperti ini. Format email itu adalah test@gmail.com, seperti ini. Jadi harusnya kita akan rubah ini menjadi sebuah nama, atau terserah sih, gini juga bisa, @gmail, kita tambahkan .com.
namun di depannya kita tambahkan this name. Nah, seperti ini. Apakah bisa? Ya, seperti ini. Kita coba aja. Kita stop, kita refresh. Oke, kita langsung aja name coba. Nah, data tersimpan teman-teman. Kita lihat di database kita. Oke, diana@gmail.com. Kita coba rubah menjadi lowercase juga bisa harusnya. Satu lowercase. String to lowercase itu kalau nggak salah gimana caranya? Oke, nanti saja, kita pikirkan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, udah masuk. Kita juga bisa tambahkan ID-nya di sini. Name, lalu ID, lalu apa gitu misalnya. Itu bisa. Oke, lanjut saja ke modul bawahnya. Validasi data udah selesai. Oh ya, saya percobaan satu lagi yang pakai save false ini. Jadi semisal teman-teman mana? Oke, di bagian save itu tadi mana? Nah, di sini kalau kan kita ketika ingin menambahkan data harus sesuai dengan format itu ya, emailnya. Misal kalau kita tidak sesuai format email bagaimana? Kan datanya nanti nggak kesimpan. Kita bisa mengakalinya. Misal kita tambahkan sebuah nama Dina, jangan Dina, David, misal David. Data tidak akan tersimpan karena formatnya sudah berubah. Namun ketika kita akan menghiraukan validation rule-nya, kita juga kita tinggal menambahkan parameter false di dalam perintah save ini. False. Cukup seperti ini, maka data akan tersimpan meskipun formatnya tidak sesuai. Seperti ini. Oke, kita coba reload aja. Data akan langsung tersimpan. Kita cek di database. Nah, david@gmail tanpa .com sudah tersimpan. Oke, kalau seperti itu saya lanjutkan saja. Itu ada dirty attribute. Ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, ia hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Lalu kita dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode ini, get dirty attribute. Jadi nanti akan muncul mana dirty atributnya. Seperti itu. Lalu default attribute values. Ini default, nilai default. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Beberapa juga tidak punya nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat kita lakukan dengan memanggil metode load default values. Seperti ini. Akan muncul seperti ini nantinya. Oke. Lalu mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris sekaligus, kita bisa menggunakan pakai ini, update all. Jadi akan sekaligus merubah beberapa baris dalam tabel. Untuk sintaksnya seperti ini, customer update all, statusnya di set apa, lalu ini seperti itu. Kemudian menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database, lalu panggil metode ydb active record delete. Cukup itu saja. Sedangkan kalau kita beberapa data atau mungkin mau semua data sekaligus, kita bisa langsung tambahkan all di belakangnya.
jadi delete all. Seperti ini misal customer find one. Oke, akan dicari customer dengan ID sekian. Ini parameternya ID teman-teman, lalu kita lakukan delete untuk ID sekian. Namun kalau kita langsung semuanya seperti ini, kalau perlu parameter di dalamnya, ini beberapa saja berarti. Jika statusnya inaktif, kita hapus dari database. Namun kalau ingin langsung semuanya data dihapus, kita tidak perlu parameter apa-apa. Ini cukup dikosongkan saja. Nih, oke, lanjut bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Commit sendiri apa? Kita cek di sini. Kita browsing saja, commit in SQL. Nah, transaction. Kita cari commit. Oke. Nah, commit ini hanya untuk menyimpan perubahan saja. Lalu ada istilah rollback, itu untuk rollback change, save point, dan juga set transaction. Jadi commit itu untuk menyimpan perubahan. Sedangkan jika ada satu perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Nah, ini memutar kembali. Contohnya untuk penggunaan transaksi pada akhir seperti ini. Bisa dilihat. Lalu bekerja dengan relation data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki beberapa order atau lebih dari satu order lah. Dengan deklarasi relasi yang benar, kita dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi berikut, customer lalu kita order. Jadi karena ada relasinya, kita langsung bisa memanggilnya seperti ini. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Untuk deklarasinya seperti ini. Akan kita contohkan habis ini. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel AR. Jadi kita nggak perlu otak-atik itunya, database-nya. Cukup dibuat saja tabelnya nanti, lalu kita akan settingnya di sini, di dalam Active Record-nya. Lalu setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get apa gitu. Dimana XYZ ini, kalau di sini XYZ ya, disebut sebagai nama relasinya. Oke, kemudian ada fungsi many. Oke, fungsi ini digunakan untuk mengakses relasi many to one. Sedangkan untuk S1 itu one to one. Jadi kalau kita belajar database itu kita tahu yang namanya rasio kardinalitas, di mana ada many to many, many to one to many, dan one to one. Oke, kita coba buat seperti ini terlebih dahulu. Kita masuk ke Active Record. Di mana Active Record-nya? Customer sini. Oke, kita tambahkan di bawahnya saja. Itu buat public function baru, public function apa ini namanya? Get order. Nah, cukup dengan perbedaan antara S dan nggak ada S-nya ini melihatkan kalau ini one to many karena banyak orders. Lalu cukup return saja this apa gitu misal namanya ya. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu mungkin. Di sini saya kembali ke database basic. Kita buat di sini namanya order. Order ini banyak tabelnya, ada 3. Ya 3 aja cukup. Go. Yang pertama itu ID seperti biasa, lalu
integer 11, ini jadikan primary. Oke, auto increment. Kemudian ada ini, apa itu namanya, customer ID integer 255. Kemudian ada ini, date. Kita pakai date bisa, pakai date time juga bisa. Ini kita perbolehkan untuk 0 aja, nggak apa-apa. Oke, kita save. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Jadi kita bisa panggil hash many untuk order seperti ini. Lalu kita panggil class name-nya, class name. Kemudian sini kita tambahkan tabelnya apa. Oh, yang berelasi itu apa? Customer ID. Mohon maaf, panah menuju ke ID. Oke, cukup sederhana seperti ini saja. Ini untuk mendeklarasikannya ya. Oke, deklarasinya cukup seperti ini, seperti yang kita bisa lihat di sini. Lalu untuk sebaliknya kita bisa lakukan ini ya teman-teman. Nah, untuk get customer. Oke, berikutnya bagaimana cara mengakses relation data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses relasi data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika sebaliknya, relasi menggunakan fungsi hash1, maka pengembaliannya akan berupa sebuah objek AR. Oke, sebelum itu kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Di sini aja kita copy ini. Kita copy dan kita ubah ininya menjadi /g. Kita buat model untuk order. Oke, di sini akan kita generate. Oke, udah successful. Kita cek di Visual Studio Code kita. Di model sudah ada order teman-teman. Nah, di sini udah ada. Oke, kita biarkan aja ini. Lalu berikutnya apa? Kita tambahkan ini. Di bagian tadi mana tadi? Nah, di sini. Nanti kita memanggilnya hanya cukup manggil ordernya apa seperti itu dengan mengambil parameter ID. Oke, kita coba tulis di sini aja langsung di bawahnya sini. Tambahkan PR terlebih dahulu, jadi bra. Kemudian kita masuk ke PHP. Seperti ini, tambahkan. Lalu kita for each saja. For each variabelnya apa? Customer order. Terus GS. Ini kalau di PHP seperti ini loopingnya. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa cek di dokumentasi PHP terkait looping. Echo PR seperti ini. Lalu kita buat di sini order ID-nya berapa. Oke, mohon maaf, order ID. Lalu kita tambahkan di sini order date.
Oke, dibaca ya teman-teman. Oke, kita cek di sini. Baca dengan jangan pakai name, kita pakai ID aja, ID 1. Oke, masih belum muncul. Kita lihat lagi di sini teman-teman, apakah ada yang masih salah. Oke, egonya udah benar. Customer orders as order. Oke, kita cek di customer lagi. Oke, function public get order customer ID. Oh, ini tabelnya, mohon maaf. Kita cek. Oke, masih belum bisa ya. Oke, kesalahannya di mana ini ya? Kok masih belum masuk? For each-nya udah benar harusnya di sini. Ini cuma ini yang tadi nggak perlu diotak-atik, cuma perlu menambahkan beberapa di sini. Atau mungkin bisa saya kasih notif lagi ya. 2 bisa dari customer. Tambahkan PHP. Ini cukup seperti ini. Mungkin kita coba lagi. Tidak bisa masuk ya, masih an. Order dari customer name ini masih nggak bisa. Harusnya muncul di sini teman-teman. Kita cek di controllernya udah. Udah cukup sih harusnya. Kalau kita lihat di modul customer order, ini cuma kebalikannya aja. Find one. Kita lihat di mana lagi nih. Cukup ini saja. Tapi masih belum masuk ini. Order dari ininya juga nggak masuk. Coba lihat lagi di sininya. Ini kita nggak perlu parameter, udah benar harusnya di customer. Di ordernya ini nggak perlu diotak-atik. Menu-nya udah benar, return, tapi masih belum bisa masuk ke baca. Masih belum bisa kebaca ya ini. For each. Coba lagi. Ini namanya juga masih nggak masuk ya, customer name.
customer orders ini sesuai dengan ini, udah bener. As order kita beri alias ya, kata lainnya ya, harusnya udah cukup sih. Ini harusnya udah bisa dieksekusi, namun masih belum muncul di sini teman-teman, STP nya. Oke, sebentar saya akan coba lihat lagi. Ordernya udah masuk di sini harusnya. Oke, sebentar akan saya cek lagi di sini. Ordernya udah bener. Udah ada class name juga. Atau mungkin di sini salah ya, customer underscore ID-nya udah benar. Oh, astagfirullahaladzim, ini masih kosong tabelnya, makanya nggak di print apa-apa. Jadi kita bisa tambahkan aja terlebih dahulu di sini. Customer ID misalnya 1, tanggalnya sekian misal. Oke, nggak bisa lagi karena sama ya antara primary key dan juga ininya, tapi nggak apa-apa, kita buat lagi aja. Insert value nya 2, ID nya 2, customer ID nya 2, tanggalnya sekian. Itu hanya warning aja, kita biarin aja. Datanya udah masuk, customer ID sekian. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman nanti harusnya. Oke, di sini ada kesalahan. Unknown properties. Nah, udah muncul. Order dari ini masih nggak muncul, tapi customer name masih nggak bisa nggak bisa diakses. Harusnya muncul di sebelah sini ya teman-teman. Karena kalau nama muncul seperti ini, email. Namun di sini ketika saya memanggil customer name ini nggak muncul. Entah kenapa ini.
Kalau gini jelas nggak bisa. Atau cukup panggil name-nya aja, malah nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Order dari Adi sekian, ID-nya sekian, tanggalnya sekian. Kalau kita rubah jadi 2, order dari Bima. Saya tambahkan PR ini harusnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ini pemanggilan atau pengaksesan dari relasi. Oke, saya lanjutkan saja. Relasi melalui junction table. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara table order dan table item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut dengan junction table. Kita dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via table, seperti pada gambar di samping ini. Ada mana junction table dengan mengakses via. Oke, di sini ada via table ini di atas. Oke, kemudian relasi melalui junction table. Cara menggunakan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal ya. Seperti contoh di bawah ini kita bisa lihat. Ya, ini find one, lalu ini seperti yang tadi juga. Lalu ada lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut dengan lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kalinya. Kemudian perhatikan contoh di samping atas ini. Baris kode pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Nih. Baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer ID adalah 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nih, ini tidak akan di-execute karena udah pernah dieksekusi di atas ini. Penulisan kode seperti di samping disebut dengan lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus pengguna lazy loading memiliki performa yang buruk. Kemudian lazy loading dan eager loading. Oke. Perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Nih. Ini perulangan yang tidak berguna ya saya rasa, karena untuk perulangan pertama saja ini sudah dideklarasikan, dan untuk yang kedua pasti ya itu gak berguna. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101. Sangat tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading, teman-teman. Perhatikan contoh di kanan bawah di sini. Nah, dengan memanggil metode with, kita telah menginstruksikan sebuah objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL seperti ini. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan di sebelumnya di sini. Jadi perbedaannya di sini adalah akan melakukan perulangan selama 101. Kalau di sini cukup 2 kali saja, yaitu di sini. Nah, ini tidak akan dieksekusi karena udah
pernah dijalankan di sini karena ini hasilnya sama. Oke, seperti itu kurang lebih. Lanjutnya ada migration teman-teman. Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Oke, dengan database migration kita dapat buat tabel, menambahkan foreign key, index atau junction table dan lain sebagainya, relasi juga. Lalu bagaimana cara kita membuatnya? Yaitu dengan perintah ymigrate create untuk membuat file migrasi dasar. Kemudian kita dapat melengkapinya ketika filenya udah terbuat. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Kalau kita lihat di dokumentasi Y2 ya, coba migration. Nah, di sini ada database migration ini. Oh, banyak sekali nih. Ada create new, apply, revert, apply, so migration dan lain sebagainya. Ini perintah-perintahnya ya. Creating migration. Ya, ini ketika kita ingin membuatnya di itu command prompt. Karena migrasi ini kalau teman-teman masih ingat kita waktu awal-awal membuat itu ya, buat advance atau apa ya, advance dan basic template atau basic template ya, saya lupa. Itu kita perlu melakukan migrasi tabel. Buktinya di dalam advance ya berarti. Nah, di dalam advance template ini ada ini migration. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja. Bagaimana cara membuat ini? Kurang lebih kita harus membuka command prompt cmd. Saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk ke root kita cd. Kita masuk ke c slash, lalu ada sem slash docs slash basic. Bisa. Nah, seperti ini. Jadi c slash udah masuk sini, lalu kita masuk ke sem slash docs slash basic. Nah, udah masuk sini, kita langsung jalankan ini teman-teman. Immigrate create. Create score news underscore table. Mungkin sebelum itu saya akan lihatkan terlebih dahulu. Nanti akan disimpan di migration teman-teman. Di migration itu di mana? Oke, di sini belum ada foldernya ya. Oke, masih belum ada folder migrationnya. Kita langsung saja coba create table. Nah, yes, successful, dan di sini akan tercreate di sini. Nah, di sini ada isinya teman-teman. Nah, kurang lebih isinya langsung seperti ini. Kalau kita create table akan jadi create table, lalu di bawahnya waktu save down itu drop table untuk menghapus tabel. Oke, selanjutnya kita lakukan apa? Mungkin teman-teman kita bisa coba juga untuk yang sebentar. Kita coba edit ininya terlebih dahulu. ID untuk primary key, nanti kita akan lihat hasilnya di database kita. Mungkin kita tambahkan sebuah
judul atau titel ya. Titel ini berisi this mana string apa ya, 200 itu nilainya not. Oke, lalu ada body, karena sebuah berita itu ada headline dan body-nya. Oke, body this text saja karena banyak. Oke, cukup. Seperti ini kita lakukan migrate karena di database kita masih belum ada harusnya di basic ini. Oke, masih belum ada. Kita lakukan migrasi di dalam sini. Di sini. Kita cukup tulis di migrate aja. Yes. Oke, satu migration telah dilakukan. Kita cek database kita apakah udah muncul tabelnya. Ya, di sini udah muncul teman-teman. Ada migration, create news table-nya udah ada, lalu di news, tabel news juga sudah terbuat yang isinya ada ID, title, dan body. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa ini ya, membuat migrasi untuk yang lain. Misal kita kan sebelumnya kita sudah create, coba kita buat untuk dropnya, kita lihat perbedaan. Yes, successful. Kita lihat di Visual Studio Code kita, di sini ada file baru. Kalau kita mau lihat perbedaannya di sini, saya akan split aja biar mudah. Oke, saya tutup, bawain, geser, shred. Nah, perbedaannya terletak pada sini ya. Waktu save up ini itu create table untuk yang create news table, namun untuk yang drop news table yang pertama yang di save up ini ada ini perbedaannya, langsung drop table. Dan kebalikannya, waktu di save down ketika kita membuat create news table itu waktu save down itu drop table, namun di sini waktu save down dia create table. Itu perbedaannya teman-teman. Jadi untuk membuatnya jangan lupa kita hanya perlu buka cmd dan melakukan beberapa perintah yang ada di modul tadi. Ini di migrate create dulu, lalu namanya apa, baru di migrate agar masuk ke database kita. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan yang cukup panjang sekali sampai 2 episode. Sampai apa ya ini namanya? Saya sampai lupa ya. Sampai ke part yang kedua. Sangat panjang sekali terkait working with database karena memang cukup kompleks untuk ketika kita membicarakan sebuah database. Mungkin berikutnya ada video latihan yang akan saya posting di video selanjutnya. Tetap nantikan teman-teman, kita akan coba latihan untuk apa ya, membongkar-bongkar terkait database pada MyMart kita. Oke, di sini ada beberapa ya, ada 4 dan ini bercabang semua. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.